Kita sudah mulai record. Langsung kita mulai ke sini ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada rekan-rekan semua, teman sahabat-sahabat kita di sini adalah sahabat dari Esplor Wikipedia. Kali ini saya ada workshop ingin aja sih kita selain workshop juga kita ingin ada refreshment aja dari produk-produk yang Metapool luncurkan buat kita semua gitu kan. Dan juga hari ini kita ditemani sama Mas Haikal juga, ada teman-teman semua, ada Mas Imam juga. Nanti kita sesi setelah Metapool nanti kita akan bahas tentang market ya Mas Haikal ya. Nanti kita coba Baik, Pak. share sama-sama gitu ya. Tema kali ini kita akan belajar liquid staking dan juga voting di EPL gitu teman-teman. Nah, sebelum kita menuju ke sana nih perlu kita kenalkan dulu lah salah satu project ini apa sih Metapool itu gitu kan. Nanti ada Metapool, ada MPDAO juga apa, utility-nya nanti kita bahas lebih dalam ya. Oke, tujuan dari workshop ini ingin teman-teman juga belajar tentang Web3 juga, Web3 application ya, atau bisa kita kenal sebagai decentralized application gitu kan, di mana project ini atau program ini adalah memberikan sarana buat kita untuk bisa memaksimalkan profit, memaksimalkan atau menumbuhkan aset kita melalui yang namanya liquid staking gitu kan. Di dalam project yang Metapool ada apa aja sih? Nah, di sini kan kita juga ada staking, ada juga grants, ada juga validator. Nanti kita bahas satu-satu gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang apa sih itu Metapool? Yang pertama, Metapool adalah protokol liquid staking yang disediakan buat kita sebagai user untuk bisa memaksimalkan atau menumbuhkan aset kita daripada diam di wallet. Setiap saat, kalau itu bisa kita jual pada saat kita butuh dana. Jadi nggak perlu harus nunggu jangka waktu ataupun cooling down period yang selama ini ada di staking konvensional gitu kan. Jadi dari situ kita bisa beribaratkan nih kalau staking itu atau liquid staking ini kayak deposito yang bisa dicairkan setiap saat gitu di dunia nyata gitu. Nah, apa sih keutamaan dari liquid staking itu gitu kan? Yang pertama adalah selain untuk menumbuhkan aset kita, kita juga akan mendapatkan yield ya. Yieldnya itu bagi hasil gitu. Bagi hasil dari mana? Dari perolehan Metapool itu untuk memvalidasi semua transaksi yang ada di jaringan ekosistem NIR ataupun Ethereum yang ada di Metapool gitu. Jadi itulah penghasilan yang kita terima sebagai seorang liquid staker. Jadi itu teman. Jadi kita bisa selain itu juga kita bisa gunakan liquid staking token atau token liquid staking yang dikeluarkan oleh Metapool ini di berbagai protokol-protokol DeFi lainnya ya, kayak ada liquid staking aggregator, ada juga lending and borrowing gitu kan. Dan itu juga tujuannya sama untuk memaksimalkan profit kita juga. Tapi liquid staking ini adalah protokol yang benar-benar low risk ya, low risk terlepas dari yang namanya fluktuasi market ya teman-teman. Kalau harga market down ya mungkin risiko di pasar tersebut, tapi dari segi platformnya atau liquid stakingnya itu adalah low risk di mana? Karena setiap smart contract di Metapool sudah diaudit oleh auditor smart contract ternama ya. Ada dua kalau salah, namanya Halbon Securities sama Paxshot gitu kan. Jadi mereka yang bertugas untuk mengaudit semua smart contract yang dibuat oleh Metapool, apapun itu termasuk smart contract liquid staking-nya itu, kemudian smart contract dari token MPDAO-nya juga, dan juga smart contract liquid staking agregatornya juga sebenarnya di audit semua oleh auditor kanan dari Metapool. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir segala risiko yang terjadi di dalam smart contract tersebut, kayak hacking dan lain-lain. Itu adalah salah satu risiko-risiko dari protokol-protokol seperti ini gitu. Selain dari risiko market dari token yang kita liquid staking-kan. Oke, kemudian ada DAO atau MPDAO token atau token governance. Nah, Metapool itu sebenarnya punya token tersendiri, teman. Tokennya adalah token governance, di mana token ini berfungsi sebagai media buat teman-teman sebagai pemilik token itu bisa ikutan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dari protokol Metapool. Seperti itu, teman. Jadi, semua nih ada proposal dari komunitas ya, ingin mengajukan kenaikan suku bunga, atau bukan kenaikan suku bunga, maksudnya kenaikan
yield atau bagi hasilnya dari metapool, semua dari 4% ke 10% di sana. Itu teman-teman sebagai komunitas bisa mengajukan proposal itu, dan komunitas itu juga akan memberikan suara untuk setuju atau tidak dari proposal tersebut. Nah, seumpama dari proposal itu nggak disetujui, otomatis ya udah nggak disetujui gitu aja kan. Tapi sama kalau proposal disetujui oleh komunitas, oleh pemilik token MDAO ini, otomatis Metapool mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan proposal yang telah disetujui tadi untuk dijalankan. Itu kan sebagai contoh kayak kemarin kan ada peningkatan yield atau bagi hasil dari 4% ke bukan yield atau protokol fee yang diterapkan Metapool dari 4% ke 6%. Nah, itu juga melalui proposal. Kemudian ada lagi peningkatan lagi dari 6% ke sekitar 7% ya, 10% ya. Itu juga dilakukan melalui voting juga. Nah, itu adalah fungsi dari token DAO atau governance token gitu kan. Tapi dari situ nanti Metapool juga memberikan reward kepada kita sebagai pemilik token untuk mendapatkan bagi hasil juga terlepas dari yang di tadi ya, ini beda lagi gitu. Nanti ada kita utarakan di belakang ya. Kemudian produk Metapool yang ketiga adalah multi-chain liquid staking, di mana multi-chain itu apa gitu kan. Multi-chain itu adalah liquid staking-nya disediakan oleh Metapool di berbagai blockchain yang sudah kerjasama sama Metapool. Sebagai contoh ya, dulu tahun 2021 Metapool didirikan oleh Claudio sama Lucio, itu hanya single chain, yaitu di jaringan NIR. Mungkin Mas Imam sudah tahu ya ini, karena Mas Imam sudah tahu cerita dari awal sebelum saya masuk. Jadi mereka hanya berkembang di jaringan ekosistem NIR aja waktu itu. Tapi setelah ada pengembangan ataupun implementasi dari DAO, itu akhirnya kita berkembang sampai ke 6 blockchain teman-teman. Yang pertama yaitu NIR, kemudian yang kedua adalah jaringan Aurora waktu itu, kemudian yang ketiga adalah jaringan Ethereum itu mainnet ya, yang ERC20, kemudian yang keempat, itu yang di jaringan Ethereum ada satu lagi ya di jaringan Optimism. Kemudian yang keempat adalah di jaringan Solana juga ada, dan yang terakhir ada di jaringan Q Blockchain dan juga ICP, ini yang terbaru. Jadi teman-teman yang punya token-token native tersebut sebagai contoh kayak NIR, kayak Ethereum, kemudian ada Solana, dan juga ada ICP, dan juga Q Blockchain dan staking Aurora, kalian juga bisa staking token kalian, plus kalian mendapatkan reward hasil dari bagi hasil dari validasi yang dilakukan oleh Metapool untuk ekosistem dari blockchain tersebut. Gitu ya teman-teman. Itu adalah multi-chain ya, jadi ada berbagai chain yang bisa kerjasama sama Metapool, dan tidak terlepas dari 6 blockchain aja. Ke depan sesuai dengan roadmap, Metapool juga akan mengembangkan liquid staking di jaringan-jaringan ekosistem blockchain yang lainnya gitu teman. Nah, bisa jadi nanti Arbitrum ataupun Linea ataupun yang lainnya. Semoga aja bisa diwujudkan segera gitu ya. Kemudian yang keempat adalah restacking agregator. Nah, ini yang menarik nih kan. Restacking agregator adalah form yang diberikan oleh Metapool untuk user Solana. Nah, kali ini kan restacking agregator adalah di Solana aja teman. Karena kita kerjasama sama Marinade Finance dan juga beberapa DeFi platform yang ada di Solana ya. Nah, jadi dengan adanya restacking aggregator ini, kalian bisa staking token kalian yang ada di ekosistem Solana. Sebagai contoh adalah token Sol, itu juga bisa di staking. Kemudian ada lagi token liquid staking yang sudah ada di jaringan ekosistemnya Solana, yaitu kayak Citosol, ada Bisol, sama MSol kan. Nah, itu juga bisa di staking lagi. Jadi MSol, Citosol, dan Bisol itu ada liquid staking yang sudah ada yield-nya kan, teman-teman. Kalian bisa restacking lagi ke Metapool dengan ada tambahan yield lagi di situ. Nah, list liquid stacking aggregator ini sudah juga diaudit oleh auditor yang juga kerjasama sama Metapool teman. Jadi sudah aman, sudah bisa diminimalisir risikonya teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi gunanya dari liquid stacking aggregator. Kemudian yang kelima adalah liquidity. Liquidity ini adalah teman-teman setelah staking kan otomatis kan aset itu kan sudah kembali ke wallet dalam bentuk token liquid staking kan. Nah, liquidity juga berperan lebih lagi, yaitu memberikan
keleluasaan teman-teman untuk bisa menggunakan liquid staking token tersebut menjadi liquidity provider ya. Dan kali ini kita sudah kerjasama sama Refinance gitu kan. Jadi kalian bisa supply likuiditas menggunakan liquid staking token kalian yaitu STNIR kalau di Refinance gitu kan. Diparingkan dengan USDT ataupun diparingkan dengan NIR yang native ya. Nah, NIR tokennya juga bisa. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan spread atau APR teman-teman atau apa namanya? Swap fee ya yang masuk ke kita gitu kan. Nah, itu juga macam-macam yieldnya berapa persen, ada yang sampai 5%, ada juga tambah 10%, tergantung dari pairing token yang kalian pilih gitu. Jadi itu ada fungsi-fungsi dari liquid staking atau produk-produk dari Metapool teman. Nah, itu kan sudah kan. Nah, kita ketemu juga MBDAO yang lebih spesifik ya. Ada MBDAO ada token governance gitu kan yang diluncurkan oleh Metapool. Itu ada di dua jaringan teman awalnya, yaitu di jaringan Ethereum dan juga di jaringan NIR ya. Ya, dengan supply token maksimal 1 juta. Kemudian kalau di jaringan NIR teman-teman nanti bisa beli melalui Uniswap gitu kan, atau bisa dapatkan token tersebut melalui Uniswap. Kalau di jaringan NIR kalian bisa gunakan beli di Refinance dengan swap fee yang lebih murah daripada Ethereum. Itu entah kemana saya ada tanya ingin punya token MBDAO di jaringan Ethereum gitu kan. Kalau menurut saya sih buat apa gitu. Kalau sudah ada jaringan NIR, kemudian kita beli melalui jaringan NIR aja. Untuk yang pertama adalah kasihnya cukup murah, kemudian semua reward yang diberikan oleh Metapool itu juga di jaringan ekosistem NIR, gitu kan. Nah, kalau kalian semua berangkat dari ekosistem Ethereum misalnya, kalian punya token ETH1 misalnya, aku pengen beli token MBDAO, ya bisa aja kalian beli menggunakan Ethereum kalian di jaringan Ethereum gitu kan. Setelah dibeli di Uniswap, otomatis kan kalian sudah dapat token MBDAO di jaringan Ethereum. Nah, token itu harus dikunci, setelah dikunci baru kalian mendapatkan voting power di jaringan Ethereum. Nah, voting power di situ juga masih belum bisa digunakan teman-teman. Tapi harus didelegasikan lagi ke jaringan NIR melalui website Metapool. Ada di sana nanti di sectionnya itu My Vote, nanti di situ ada pilih delegation. Nah, di delegasi lah, delegasikanlah token, voting power tadi dari ekosistem Ethereum ke NIR. Nah, dari situ baru bisa kita gunakan voting power kita untuk bisa mendapatkan reward yang poin nomor 4 vote to earn gitu. Itu yang bisa kita gunakan untuk bisa mendapatkan rewardnya ya. Jadi kita bisa beli dari Ethereum juga bisa, tapi ada beberapa step yang agak ribet ya, harus dilalui oleh teman-teman semua kalau beli token MBDAO di jaringan Ethereum. Tapi kalau di jaringan NIR, kalian cukup beli aja di Refinance, habis itu kunci, sudah segitu aja. Terus gunakan voting power-nya, selesai. Nah, oke, yield platform MBDAO. Yield platform MBDAO ini juga sudah ada disediakan liquidity-nya ya. Di Refinance kalian juga bisa supply likuiditas MBDAO plus dipairing dengan token NIR ya. Nah, token STNIR itu juga ada tambahan yield lagi selain kalian gunakan STNIR tadi sebagai liquid staking. Jadi kita bisa pairingkan dengan MBDAO juga. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan teman-teman semua? Kalau nggak ada gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, langsung tanya aja kalau ada yang perlu disampaikan ya. By the way, suaraku aman ya, teman-teman? Halo. Aman. Halo, aman ya, sorry. Ya. Oke, mungkin Mas Nuno ada yang disampaikan untuk slide berikutnya. Buat temen-temen yang biasa ntar ya, gue set materinya dulu ya. Bukan materi sih, paling cuma nge-share apa yang gue kerjain di Metapool. Jadi buat temen-temen yang biasanya kayak, oh bang, Metapool selain staking nyediain liquidity ngapain aja. Jadi sebenarnya banyak kegiatan, termasuk EMA kali ini itu juga salah satu kegiatan dari Metapool. So coba gua share screen ya. Berarti tombol share screennya di mana ya? Oh ini. Di sebelah kirinya Mike. Nah, gua coba share screen ini. Kelihatan gak Om? Oke, ini cewek tuh kan tuh. Kelihatan Om? Oke, lanjut Mas. Cewek aja. Daripada tadi aku aja ngoceh kan, mendingan ada ceweknya gini mendingan gitu kan. Nah, Ada pemandangan yang bagus. jadi sebenarnya gue setiap hari Jumat
jam 2 siang. Buat teman-teman yang di Jabodetabek, gue bikin WFC atau work from cafe bareng sama teman-teman Metapool. Jadi ini Mhm. tuh salah satu program dari Build Buddies. Jadi Build Buddies itu program dari Metapool yang dibuat supaya ngumpulin orang-orang yang mau belajar Web3 ataupun yang profesional yang sudah biasa di Web3 untuk coba nimbrung bareng, nongkrong bareng gitu. Emang kalau di Jakarta pasti udah banyak ya Web3 event sering gitu. Tapi kalau Metapool ini kita milihnya pas WFC jadi supaya sambil kerja kita bonding bareng gitu ya. Jadi ya membangun persahabatan nggak cuma after office hour tapi juga pas ini ya, pas lagi kerja juga gitu sambil laptopan bareng. Nah, buat teman-teman yang mau ramein tweetnya dan mau coba regis, ini gue share tweetnya di chat di general, jadi kalian bisa klik aja dan di post tweetnya itu udah ada linknya. Ini link regisnya di sini. Jadi ini lumanya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat di sini Build Buddies ini sifatnya subscribe, sekali kalian register kalian otomatis udah pasti tetap diupdate terus nanti Build Buddies-nya kayak gimana ya. Misal dan ini activity-nya nggak cuma WFC doang. Kita terakhir itu kalau nggak salah kita pas sebelum Natal kita tuh bikin acara biliaran bareng ya teman-teman ya. Jadi nah ini guys. Nah, jadi buat kalau misalnya kalian punya komunitas di sekitar Jabodetabek, Bang, mau collab sama Metapool untuk event, mau idenya kayak main biliar gini, mau futsalan, mau apa, Metapool tuh sangat welcome karena kita tahu nah itu guys. Nah, jadi karena Metapool tuh tahu banget kalau community kan kalau bonding tuh nggak selalu ngomongin Web3 terus ya. Nah, jadi kegiatan kayak gini tuh dibuat ya guys ya. Dan kita juga udah pernah collab sama Mulung Fest, salah satu festival kripto versi festival airdrop buatan Unepto, salah satu KOL ternama di skena Web3 Indo itu buat bikin side event sama Ordinox Lab ini fotonya. Jadi kita banyak kolaborasi dan ini buat di Jakarta tuh udah start dari bulan Oktober lalu. Nah ini tweet yang lengkap ini. Nah jadi ini kita tuh udah ada beberapa jenis collab. Nah ini kayak gini. Jadi kita ada collab yang sama Mulung Fest. Terus juga kita ada collab sama W3W. Jadi banyak kolaborasi ya teman-teman ya gitu. Jadi menarik dan juga ini Build Buddies itu kadang bakal didatengin sama foundernya Metapool ini siapa Claudio Cosio. Jadi dia pun juga antusias untuk ngelihat community Metapool tuh kayak apa. Jadi teman-teman tuh jangan pernah bosan-bosan datang dan nongkrong ke Build Buddies. Karena di Build Buddies itu kita selalu bawa orang-orang fresh baru, bahkan orang-orang yang nggak prediksi gitu ya, bisa bukan orang Web3 pun juga berapa kali datang gitu. Jadi kita memang saling sharing-sharing ilmu dan pastinya buat teman-teman yang misalnya datang ke Build Buddies, kalian misalnya Bang, gue ada project nih bisa di apa namanya boleh nggak kolaborasi sama Metapool tapi secara utility bisa. Nah sebenarnya di Metapool sendiri mungkin Om Max udah jelasin ya, kita tuh udah ada grants ya, grants dan BIM yang dimana proposalnya kalian punya project, event atau sekedar token micin itu bisa kalian apply di sini ya teman-teman. Dan ini tuh proposal akhir tahun itu kita ngelolosin beberapa token micin dan ini 2 token terbesar votingnya itu yang dipilih ya, Goti sama Maco ya. Dan untuk kegiatan grants misalnya kayak funding, terus kalian punya ide Bang, kita pengen workshop nih di tempat kantor gua Bang, edukasi kantor gua soal Web3. Nah, kalian bisa ajuin ke Metapool aja, either lewat proposal atau langsung ke gua untuk di Jakarta dan Om Max di Surabaya. Jadi kita bisa datang ke kantor kalian untuk mengedukasi tentang Web3, blockchain, apapun basic Web3 secara general maupun sedikit advance. Dan of course pasti ada korelasi sama Metapool, since ya
of course Metapool platform DeFi buat liquid staking. Jadi kita juga bakal ngajarin live on offline ya, malah offline lebih enak ya gitu. Jadi kalian bisa tanya-tanya langsung dan gimana cara buat wallet near langsung kayak gini misalnya. Jadi ya mungkin itu aja kali ya Om Max ya yang bisa aku share ya. Oke, terima kasih Mas Imam. Jadi tadi kan Mas Imam udah jelasin tentang Feel Buddies ya, dari salah satu program nongkrong bareng sambil kerja, sambil bertukar pikiran, sambil berbagi ide ataupun kolaborasi. Nah, itu juga akan diadakan di Surabaya ya Mas Imam. Jadi sudah ada lumanya, sudah saya dibuatkan sama tim Metapool. Ini nanti akan saya activate untuk live ya untuk Build Buddies-nya itu semoga ya di minggu ini di tanggal rencana sih hari Jumat besok sih sama kayak Jakarta ya. Untuk lebih fixnya kapan nanti akan aku update aja di grup Explore Wikipedia dan juga grupnya Metapool. Mungkin juga saya update juga di Twitter dan juga di grup WA-nya Metapool juga yang Indonesia itu. Jadi kalian bisa ikutan gabung, kita ngopi bareng, kita bertukar pikiran bareng, kita bahas tentang itu, tentang market itu juga bebas. Kalian bisa kerja di situ juga nanti semuanya kita fasilitasi secara free ya untuk kopinya. Gitu ya Mas Imam ya. Jadi itu yang sudah jalan di Jakarta yang selama ini. Kalau Jakarta kan ada banyak sekali event, ada banyak komunitas, ada proyek yang di sana. Nah, eh, itu saya kemarin sudah ajukan. Kenapa kok aku ingin ada di Surabaya juga? Jadi saya ingin Metapool ini juga bisa memfasilitasi teman-teman yang ada di Surabaya untuk kita kerja bareng, kita ngopi bareng. Nggak harus teman-teman yang tahu kripto atau Web3. Teman-teman yang kerja di leasing misalnya, kerja di Web2 yang apapun itu, boleh gabung. Kita belajar bareng, kita sinau bareng gitu kan. Seperti itulah. Jadi itu sih kesempatan buat kita untuk bisa ngopi bareng lah untuk belajar gitu tentang Web3 gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin jam ada yang tanyakan teman-teman dari Mas Kal, ada Kak Tia ya, ada Pak Irwan Subianto, silakan kalau ada tanyakan, Pak Anto, Pak Herman, Mas Tri atau Mas Putra silakan kalau ada tanyakan, Steven. Kalau nggak ada nanti kita lanjut ya. Saya mau share sekali lagi untuk tadi ada beberapa yang belum tersampaikan ya. Kelihatan ya teman-teman ya, screen-nya. Ya, di sini ya teman-teman. Tadi kita sudah sampai lagi kembali ke MBDAO Grant supaya teman-teman tahu ya gitu teman-teman. MBDAO Grant ini kenapa sih kok bisa ngasih reward gede gitu kan? Nah, uangnya dari mana gitu ya? Nah, reward gede yang dibeli oleh Metapool itu adalah semuanya itu adalah dari protokol fee yang diperoleh Metapool. Nah, itu didistribusikan kembali ke kita sebagai pembeli token. Nah, di sini ada yang namanya tokenomic ya, tokenomic dari token MBDAO yaitu ada 65%. Ini token, bukan token ya, reward yang diperoleh Metapool dari staking fee itu dialokasikan 60% untuk kita sebagai pemilik token MBDAO. Nah, seumpama teman-teman punya token MBDAO dan menggunakan voting power, nah, kita dapat uangnya itu dari sini. Kemudian 10% untuk growth sama grants gitu kan. Jadi untuk grants kalau tadi Mas Yohan sempat bicarakan bahwa kalau kita ingin adakan edukasi di kantor misalnya atau di kampus misalnya bisa bikin proposal. Nah, dananya dari mana? Dananya adalah dari sini, dari alokasi 10% dari staking fee atau protokol fee-nya Metapool. Nah, kalau untuk growth adalah untuk promosi dan lain-lain ya. Terkait kita kolaborasi dengan proyek lain itu juga diambil dari sini dan DAO operation kayak untuk biaya operasional kantor atau tenaga kerja dan lain-lain itu juga ada alokasinya sekitar 25%. Nah, ini ya. Jadi kenapa kok rewardnya Metapool cukup gede? Karena kita dikasih gede juga dari, maksudnya itu diambil porsi yang gede dari protokol fee yang diperoleh oleh Metapool. Nah, protokol fee itu apa? Protokol fee itu adalah reward atau hasil yang diperoleh oleh Metapool dari memvalidasi transaksi ada di jaringan ekosistem NIR dan juga Ethereum dan juga Solana. Jadi kita kan kalau memvalidasi transaksi dapat fee kan atau validator lah istilahnya gitu kan. Jadi protokol fee-nya itu dari situ semuanya teman-teman gitu ya. Jadi semuanya juga dibagi rata oleh Metapool sesuai dengan porsi yang kita miliki ya, bukan rata-rata gitu enggak, tapi based on kepemilikan dari token yang
MPDAO yang kita miliki di wallet, dan terus based on dari voting power yang kita gunakan. Karena semuanya sudah ada di transparansi, teman-teman. Coba saya ada transparansi ya, sorry. Nah, kelihatan di sini. Nah, kita klik ya, teman. Jadi di sini, ini terlihat nggak Mas Imam atau teman-teman semua layar saya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Kemarin tanggal 3 Januari kan ada pembagian nih, reward kan. Nah, ini sudah kelihatan semuanya pemilik token MPDAO, peserta MPDAO yang ikutan berpartisipasi dalam voting MPDAO itu, kita udah kelihatan semua nih di sini ya. Kita lihat semua ya leaderboardnya. Di sini leaderboard adalah semua orang yang ikutan berpartisipasi dalam voting MPDAO. Nah, ini nomor 1 diduduki oleh Profit.near. Ini juga dia mempunyai 7.992 US dollar. Mungkin ini rewardnya ya. Nah, voting power yang digunakan adalah 32 juta voting power. Nah, ini semuanya kelihatan. Sampai bawah, sampai milik kita pun, kalau kalian punya, di sini kalian juga kelihatan. Ini average voting power. Voting power kan nggak sampai. Itu kalau wallet gue coba cari di imamkiku.near, ada sih harusnya. Cuma beberapa voting power yang itu yang sebelum jadi MPDAO yang masih meta itu lupa gua apa namanya dulu itu pas April, lupa gua ini migrate ke yang baru. Nah, itu ya nggak bisa soalnya masih itu ya. Iya. Berarti hitungannya kalau pakai token baru ya ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ini dulu, punya saya tuh ya, kelihatan ya. Nah, jadi ini gokil. bulan Januari kemarin ya. Sorry, bulan Desember atau Januari ini? Januari tanggal 3 ya. Tanggal 3 ada distribusi yang beda tuh kan, distribusi dari Estenir. Nah, ini yang tak terima ada Estenirnya itu ini. Ini adalah Estenir ya, teman-teman. Jumlah 3,8 Estenir. Valuasinya segini. Kemudian nama wallet penerimanya siapa, voting power yang tak gunakan berapa setiap bulannya average ya. Kemudian ini token yang tak milikin. Kemudian apa lagi nih? Kelihatan harusnya kelihatan di atas ini. Jadi seperti itu. Jadi semuanya sudah ada transparansi di sini. Jadi berapa Mas itu tokennya di dikit banget gue cek malah yang soalnya kan voting MPDAO gue kan masih yang di migrate lama jadi cuma staking doang. Iya betul. Jadi dulu ya. Paling ya kalau ada proposal lagi baru voting aman. Iya, oke sip. Jadi itu dulu ya. Satu lagi ya, kemarin kan RPJF sudah berhasil yang maksudnya sudah dijalankan yang pertama. Nah, nanti RPJF yang kedua itu kesempatan buat kalian ikut-ikutan nih. Nah, caranya gimana? Caranya nanti dalam masa pendaftaran, habis gitu pekerjaan retroaktifnya kalian kerjakan aja. Kalian misalnya nih punya kegiatan, misalnya sering nge-tweet ya tentang Metapool atau bikin artikel itu juga bisa dijadikan media untuk bisa mendapatkan poin ya. Kemudian membuat acara kayak workshop ataupun kayak gini ya, workshop kayak gini, kemudian ada lagi bikin meet up kecil-kecilan itu juga nanti bisa. Habis itu nanti kita bisa daftar, nanti kalian akan menerima porsi atau sejumlah token NIR ya ke wallet kalian gitu teman-teman. Jadi nanti ditunggu aja untuk RPJF yang kedua. Nanti kita tetap kerja sama Potluck ya, karena di sana ada 15.000 US dollar yang sudah didelegasikan ke Potluck untuk dibagikan kepada kita sebagai retroaktif public good funding gitu teman. Jadi seperti itu ya. Oke, saya lanjut ke sini lagi. Cara voting. Nanti kita di sini ya ke cara voting ya. Kemarin dari Pak Herman kan tanya nih cara votingnya kayak gimana gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita punya wallet NIR. Kemarin teman-teman sudah praktek, sudah bikin wallet NIR ya. Nah, di situ setelah bikin wallet NIR, kemudian kita nanti menuju ke website Metapool. Nah, kita coba langsung aja ke website Metapool ya. Nah, di sini nanti setelah kita punya wallet NIR, otomatis kan kita harus connect-kan wallet ini kan. Nah, di sini kan. Sebentar aku disconnect dulu ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini kan sudah ada koneksi wallet sudah terputus ya. Jadi setelah kita bikin wallet di Meteor Wallet ataupun terserah ya, wallet ekosistem NIR terserah kan bisa pakai Hero Wallet ataupun Meteor juga boleh atau Hot Wallet juga bisa ya. Oke, habis itu kita konekkan wallet kita ke sini ke website Metapool. Yang pertama kita konekkan dulu ya, kita connect. Aku pilih Meteor ya, aku menggunakan Meteor soalnya. Nah, ini
Maxwan ya, alamat saya, kemudian saya konekkan. Untuk biaya 0,25 NIR itu adalah biaya pertama kali koneksi ya teman. Habis itu berikutnya kita disconnect, kita connect lagi nggak kena ya. Tadi kan 1,3 yang tetap nggak ada berkurang di sini. Ini ada untuk gas fee. Kemudian kita menuju ke voting sini, tulisan vote ya. Habis itu kita menuju ke my votes. Nah, kita cek dulu nih voting power kita. Di sini ada voting power yang sudah nggak tak gunakan ya. Sudah tak gunakan semua jadi habis voting powerku. Nah, voting untuk apa? Tadi Mas Yun sudah jelaskan ada yang pertama adalah grand sama main. Kita sudah bisa memberikan voting power kita untuk ini ya. Grand sama meme sudah banyak ya, ada meme yang kemarin sama MBDAO Grants. Kemudian kalau ini nggak aktif, sudah nggak ada, misalnya kita masih gunakan voting power kita ini ke sini teman-teman. Nah, voting power itu wajib harus digunakan ya. Kalau nggak digunakan, kalian nggak akan dapat porsi hadiah tersebut ya. Karena nanti tak tunjukkan di apa namanya di transparansi tadi saya ada kata ya. Kita ke sini dulu ya. Jadi sama nggak ada grand sama meme nggak aktif, nggak ada votingan, nggak ada periode voting, kita sudah menuju ke validator ini setiap bulan, setiap saat itu ada. Ini di sini ada listing beberapa banyak validator, ada total sekitar 275 validator di sini. Jadi kita bisa gunakan voting power kita ke sini. Jadi kemarin ada pesan dari bukan Claudia, Lucio itu kalau kita mendapatkan APY maksimum, ingin mendapatkan APY maksimum, gunakan 100% voting power kalian. 100% ya digunakan ya, nggak boleh ada sisa gitu ya. Nah, setiap bulan. Kalau kalian nggak mau susah voting unvote, vote satu aja untuk ini misalnya, untuk validator misalnya. Ya udah kita vote sekali, ya udah kita tinggal gitu. Nah, otomatis dia akan menggenerate secara otomatis setiap bulan masuk ke kita. Reward berupa tenure tersebut. Nah, berhubung saya kan sudah voting nih, votingku tak gunakan untuk apa? Aku gunakan untuk voting validator ini, teman-teman. Kita cek ya, aku voting untuk apa? Di sini kelihatan semua. Nah, ini aku votesku di sini. Nah, Colossus pool version 1.net. Jadi saya voting untuk validator ini semua 100% suaraku tak gunakan. Makanya di sini ada 0 ya. Nggak ada voting power lagi. Nah, supaya nanti aku di sini, di transparansi ini, dapat AP-nya itu maksimal. Dan sebagai contoh ya di sini ya. Nah, ini ada, sebentar ya, kelihatan nggak di sini ya, APY. Nah, di sini ada. Ini APY, nah APY ini kali 58%, ada 46%, ada yang 6%. Berarti kalau yang APY 6% ini dia tidak menggunakan maksimal voting power-nya. Jadi kelihatan semua di sini ya teman-teman. Jadi kalau APY maksimal itu kita APY-nya 58% nih total ya, pada saat eksekusi atau pada saat snapshot gitu ya. Jadi ini ya teman. Jadi voting power digunakan berpengaruh pada reward yang kita terima. Kalau dia 6%, berarti otomatis rewardnya dia segini teman, nggak banyak gitu ya. Oke ya teman. Jadi kalau dapat banyak 100% digunakan, dia pasti akan mendapatkan APY maksimal. Jadi itu ya. Jadi harus digunakan 100% voting power kita setiap bulan untuk digunakan voting supaya mendapatkan reward kita sesuai semaksimal mungkin yang kita peroleh. Untuk saat ini kita API-nya berapa? Yaitu masih bentar ya, enggak kelihatan. Nah, 58,72. Kemarin kan sempat 70-an ya, 71% ya per tahun ya. Sekarang turun karena berarti harga MBDAO juga sudah naik, banyak yang ikutan berpartisipasi di sini. Gitu. Jadi ini ya, ini untuk cara voting. Mungkin ada tanyakan dari sini, Pak Man, atau teman-teman yang lain? Silakan. Halo, open question ya. Om, Ya. kan voting banyak tuh, mungkin biar teman-teman lebih paham. Kalau ini kan kalau kita buka voting validator, coba gue share screen lagi ya. Ini Boleh, biar boleh. teman-teman di lah gitu. Biar tahu nih validator yang layak di sorry layak di vote yang mana nih, maksudnya kan ini banyak indikator dari jumlah vote, terus kira-kira performance sama assigned by vote-nya dan segala macem. Validator yang bagus di vote tuh yang menurut Om tuh gimana sih, yang maksudnya safe nih buat di vote nih, misalnya buat teman-teman yang baru mau coba. Yang paling banyak itu yang pertama adalah dia udah bisa menerima delegasi token yang paling banyak. Berarti selama ini running time-nya dia itu juga cukup
tercapai ya. Seumpama nih ada target running time sampai 97%, berarti kalau dia delegasinya banyak dan running time udah berhasil sampai 97%, itu berarti kita bisa layak untuk kasih vote ke dia. Cuman kan di sini ada informasi secara detail terkait itu ya Mas ya. Cuman dia adalah assignment token yang diberikan kepada validator tersebut ya. Nah dari situ sih. Jadi kalau Nah, semakin banyak voting, kemudian dia terima assigned token nirnya semakin banyak, otomatis kan apa namanya itu dia sudah dipercaya sama komunitas kan untuk hmm, menerima delegasi token NIR dari Metapool ya. Jadi semua teman-teman di sini kita ngasih voting ini adalah tujuannya memberikan persetujuan kepada Metapool Kasino Validator ini sebagai contoh Colossus nih. Kasino Colossus ini adalah kasihkanlah token delegasi NIR ya, token NIR ya ke dia supaya dia bisa merunning validatornya. Seperti itu Mas. Jadi rewardnya juga diperoleh dari token yang telah didelegasi tadi. Gitu ya sebagai contoh lah. Kemarin Mas ada meeting tentang Professional Node Operator Program kan atau PNO ya. Ya, itu pun juga sama ada target running time-nya juga, ada downtime dikasih toleransi maksimal 3% gitu kan. Jadi setiap hari mesin itu harus aktif terus atau hidup terus untuk bisa memvalidasi transaksi gitu kan. Itu juga ada seperti itu Mas. Jadi kalau dari saya sih berdasarkan dari itu aja apa delegasi token yang dia terima. Karena delegasi token itu adalah diberikan oleh kita sebagai komunitas ya. Persetujuannya seperti itu Mas. Jadi itu sih kalau dari saya ya. Mas Yom bisa baca ada pandangan lain mau silakan. nah, ini kan berarti kan kalau dari assign token kan tadi intinya di assign stake-nya kita lihat paling banyak. Cuma misalnya nih Hmm. kalau kita ke scroll bawah-bawah kan banyak yang validator baru yang masih perlu Hmm. cari assign stake lebih banyak. Apa sih yang harus dilakukan si validator ini ketika orang-orang pakai Metapool, assign stake dia mulai naik dan lebih banyak? Apakah harus banyak yang vote doang atau mungkin dia harus ada activity lain? Karena kan kita ngomong-ngomong soal validator tuh kan setiap Hmm, hmm, blockchain hmm. punya mekanisme pasti beda gitu untuk Beda ya menambah betul. kepercayaan. Nah, itu gimana tuh buat validator baru ini? Oke. Kalau untuk validator baru teman-teman ya. Jadi contoh kalau saya aja bikin. Karena di validatornya NIR itu ada tugas yang harus dia jalankan teman-teman. Jadi kayak menjaga komunitas ya. Jadi melalui itu dia bisa mempromosikan dirinya sebagai validator gitu. Dia harus aktif di bikin artikel, kemudian aktif di juga ekosistem NIR kayak misalnya ada space dan lain-lain untuk bisa dikenal oleh masyarakat atau komunitas untuk mendapatkan voting power tersebut gitu Mas. Itu yang pertama. Kemudian kayak di Professional Operator Program kemarin kita juga harus menjaga NIR yang terstaking di platform kita yang kita gunakan ataupun validator kita gitu kan. Nah, kayak contoh kan mana ada target 3.000 per bulan. Nah, otomatis untuk mencapai target itu dia harus bisa menjaga komunitas ikut berpartisipasi atau ramikan komunitas tersebut ya. Supaya dia juga dikenal, orang bisa percaya ke dia untuk mendelegasikan tokennya gitu kan secara langsung. Sebagai contoh kayak staking konvensional aja lah gitu kan. Tapi di sini kan difasilitasi sama Metaku semua kan. Jadi kita difasilitasi, oh ini loh, validator yang sudah ada listing di Metapool, kalian berhak ngasih voting siapa aja bebas gitu kan. Itu sih mas. Jadi imunisasi harus menjaga keaktifan di sebuah komunitas. Karena kan validator nggak hanya diam validator dengan mesin aja gitu, tapi kita juga harus terlibat lah. Namanya kan juga kan di Metapool kan semuanya adalah community driven kan. Dikelola oleh komunitas termasuk validator juga kan. Nah otomatis itu harus kita jaga juga komunitas kita dengan jadi komunikasi kita dengan komunitas. Itu sih mas kalau dari saya. I see. Berarti intinya mau kalian validator baru pun tetap harus keep aktif bonding dengan komunitas Iya, Metapool. betul. I see. Nah, ini mungkin pertanyaan menarik dari gua. Apalagi gua kan baru bergabung di Metapool nih, nggak kayak Om Hmm. Mac yang udah sepuh lah. Sorry, sorry, gua lagi batuk. Jadi intinya kan validator-validator ini kan kalau di vote ketika user Metapool itu staking biasa misalnya di sini kita Hmm, staking hmm. validator ini kan pasti dapat fraction reward. Iya, Apakah betul. ketika teman-teman yang staking yang lewat dari portalnya di sini dan dia udah mulai vote proposal, grant dan lain-lain,
Itu tuh Mm-mm. validator dapat reward spesifik juga nggak sih? Atau mungkin let's say proposal ini tuh ada yang didukung sama beberapa validator gitu misalnya. Nah, kayak gitu tuh gimana ya mekanismenya ya Om ya? Kalau untuk rewardnya sih sama sih Mas. Jadi kayak kita kan sebagai validator kan pasti punya ada target. Tadi kan ada di situ kan disebutkan ada yang namanya API-nya kan. Jadi dari protokol V itu yang akan diterima oleh validator tersebut plus dari fee-nya juga atau sorry fraction-nya juga dari delegasi token yang dia terima. Semua nih dia menerima token ini 1 juta misalnya, otomatis dia akan mendapatkan fee dari validator dia itu 4 sampai 6% per tahun ya dari delegasi token yang dia terima. Seperti itu. Itu juga berlaku sama dengan PNO tadi, Professional Node Operator Program tadi. Jadi seperti itu, Mas. Jadi ada sendiri porsinya untuk validator sendiri. Sedangkan untuk kita pemilik token MPDAO juga dari protokol fee secara keseluruhan dari Metapool. Kalau yang validator kan dari ekosistem dari NIR kan, gitu kan. Kalau dari kita sebagai pemilik token MPDAO itu juga dapatnya dari protokol fee-nya Metapool. Seperti itu, Mas. Yuk. Eh, nih, ini kan kita sekarang udah ada blockchain beberapa nih, dan untuk Mhm. Ristek ini kan baru Solana doang nih, gitu. Kira-kira Ya. kenapa kenapa baru Solana doang nih? Nah, karena waktu itu kita lebih bondingnya masih di Solana, Mas. Salah satu dari co-founder kita juga namanya Lucio ya. Lucio itu juga co-foundernya dari Marinate Finance. Jadi dia ada bonding lebih dekat ke Solana ecosystem ya. Jadi makanya kita bangun di sini restaking agregatornya itu di jaringan Solana. Seperti itu, Mas. Dan restaking agregator ini juga nanti semua token yang ada di yang sudah listing di sini ya. Mas mau klik aja itu, soalnya itu, Yang 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 mana? sol-sol. Yang Yang sol itu, nah misal itu diklik aja. Klik aja terus sol. ya. Enggak yang, nah itu kan ada pilihan kan. Ada sol, ada M sol, ada B sol, sama Cito sol. Nah, tiga dari bawah itu, tiga ada M sol, B sol, dan Cito sol itu adalah token liquid staking semua, Mas. Di mana Hmm, token-token tersebut sudah ada yield-nya kan, kecuali yang sol ya. Nah, ini kalau kita staking semua melalui Metapool, kita akan mendapat token pengganti yaitu berupa token MP sol. Yang mana MP sol juga ada API ini 13,45 yang atas itu mas kanan. Jadi ada tambahan API di situ. Jadi tujuannya ini ada restricting agraria untuk memberikan tingkatan lebih lagi ya API-nya kepada komunitas-komunitas Solana. Dan juga kalian bisa dapatkan potensi ya, dapat airdrop kan, kalau kita bertransaksi secara on-chain di Solana kan, seperti kayak kemarin ada token apa Mas Alphonse kemarin, masih tahu saya itu, eh kenapa lagi? Pengu ya, token penguin ya. Nah, itu juga itu kan didasarkan dari transaksi kita secara on-chain. Jadi nggak ada ruginya kalau kita bertransaksi secara on-chain di jaringan Solana. Entah itu teman-teman staking di Metapool, entah itu teman beli NFT, itu nanti akan terrecord di blockchain-nya Solana. Teman. Jadi ya siapa tahu kan, who knows gitu, kita pasti akan dapat atau tidaknya. Yang penting kita harus tetap bertransaksi secara on-chain di jaringan Solana, karena Solana ini lagi tumbuh juga kan. Bukan tumbuh lagi gitu. Sudah rame gitu ekosistem dia gitu. Apalagi yang di Memcoin. Kemudian di jaringan lain juga ada ya kayak Sui itu juga lagi tumbuh juga. Teman bisa juga mencoba lah belajar di ekosistem yang terlepas dari jaringan Solana ataupun NIR yang saya sampaikan di sini tadi ya. Dan Ethereum otomatis ya. Ethereum juga lagi banyak juga kan. Gitu kan. Jadi itu sih hmm. fungsi dari liquid staking tadi yang agregator tadi adalah untuk menambahkan yield dari liquid staking yang sudah ada ditambahkan lagi yieldnya oleh Metapool. Itu sih. Itu Nah, sih Mas. buat teman-teman yang pakai Solana, ini token Metapool Restrict agregatornya atau MPSOL ini udah ada kontrak officialnya dan di sini kalian bisa cek. Betul. Nah, ada yang di burn juga kalau buat teman-teman ini bukti kalau tandanya ada yang unstake biasanya kalau Ya, ada user betul, yang betul. unstake di burn dia balikin jadi sol biasa tapi kalau ada yang staking dia akan mint jadi statusnya kayak gini dan di sini kalian bisa lihat Hmm. wallet-walletnya siapa aja yang nge-staking dan enggak jadi semuanya transparan guys clear gitu ya. Nah ngomong-ngomong kalau untuk Solana
Solana apalagi nih Om? Selain ini kayak belum ada lagi ya kalau untuk Metapool ya. Tapi nanti Baru itu Mas, selain dari tadi staking ya, nanti kita bisa juga gunakan token yang bisa tadi nanti apa di ekosistem di Solana yang entah itu DeFi atau lending and borrowing kan, itu bisa kita gunakan nanti. Tapi masih dalam tahap pengembangan kan. Tapi kalau teman-teman ingin gunakan lain, kalian aja staking aja di staking yang biasa gitu kan. Yang hmm, MPSOL tadi, sorry MSOL itu juga bisa digunakan di Marinate Finance bisa, di Raydium juga bisa, untuk supply liquidity dan juga untuk lending and borrowing juga bisa. Ya apa, tetap di gunakan aja di situ teman untuk dapatkan record yang namanya tadi apa namanya itu on-chain transaction gitu Mas Iwan. Tujuannya itu. oke. Nah, ini kalau buat liquidity. Nah, kan kalau buat liquidity kenapa APR-nya NIR lebih kecil nih daripada ETH atau Aurora? Padahal kan gas fee NIR lebih banyak. Nah, mungkin jadi pertanyaan stupid tapi buat teman-teman yang baru mau coba mungkin bisa dijelasin nih Om. Iya kan dari liquidity kan kita menyediakan liquidity kan. Liquidity sehingga ini kan kita klik di NIR ya. Di sini ada pasang nih NIR sama ST NIR pool kan. Nah, ST NIR ini kan sudah AP-nya udah 8% maksimum. Kalau kita tambahkan lagi menjadi liquidity pool, otomatis kita sudah ada tambahan cuma segini. Jadi nggak begitu gede sih AP-nya. Oh, Cuman ya itu tadi untuk bisa mengcover gas fee aja sih. Kayak gitu sih. Tapi kita udah dapat liquid besar dari ST-nya itu kan. Kalau kita sudah punya token ST-nya. I see. Menarik, menarik. Tapi kalau tanpa lewat sini kita provide manual lewat refinance itu juga oke ya? Atau emang harus Oke, lewat oke, sini? bisa. Nggak Oh, harus bisa lewat sini, bisa juga lewat refinance. Kalau dari refinance, teman-teman lebih bebas. Nggak harus cari ST NIR sama NIR aja ya. Kalian bisa pasangkan NIR, NIR sama apa namanya itu? USDT atau NIR sama ST NIR sama token yang lain. Coba dibuka refinance. Nanti di situ ada juga pairing yang menarik juga di situ. Ada ST NIR sama Marmat J kalau nggak salah. Itu juga di, di earn. dulu Marma itu kan Marmat yang DAO India itu bukan sih? Om? Sih dari Amerika Latin kalau nggak salah itu. Iya, setahu Saya gue jarang Marmat pakai sih. Marmat itu Itu DAO yang di pertama itu Mas ya. Mm-mm. Nah ini Nir, ini gue pakai wallet gue yang satu lagi by the way. Hmm. Oh dia udah ada limitnya juga ya gokil. Iya, Buat keren. dia ada Di SWAT, earn, ada Mas, Pak, di earn. earn di Nah, pool ya. itu, oh. Nah, kalian bisa pilih tuh. Di situ kan ada pilih juga kan. Nah, oh udah ada Sol juga bisa di bridge ke sini. Oke, Tapi nice. itu ya, soal di jaringan ngeri ya. Mm-mm. Mana ya Stenir coba kita Itu cari. tuh, coba deh. Bisa tuh Di di kolom set. Ini ah, set. Stenir. Coba search. Nah ini Ada ada nih. berapa, Nah, ada berapa pair tuh? Banyak kan? mm-mm. Pilih aja yang, apa namanya, yang TVA-nya gede atau reward-nya gede, lebih safe lah menurut aku. Iya, pedal Estenir. Oke, berarti gua harus beli pedalnya dulu. Oke, kita swap dulu Beda nih. sama external. Gas, karena ini nirnya di sini kecil, jadi ya udahlah ya. Berarti pedal. Jadi buat Ketik ini aja enak. langsung. Nah, teman-teman dapat live langsung ya Om ya nih, tumben. Keren. Tumben ini masih mau baik hati ini. Ya iya dong, apa kita harus begitu. Sorry ya kalau agak-agak berisik di sini. Aku lagi di rumah sakit soalnya. Eh, lah ngomong sakit, gue lagi sakit Om. Jadi ya makanya tadi banyak nge-mute soal batuk mulu Oke, gitu. oke, oke. Semoga lekas sembuh ya, Mak. Mak, wajar Amin. kesembuhan sekarang. Dia cuacanya nggak enak soalnya. Nah, balik lagi kita search Astinir. Nah, ini Mpidal Sama Astinir. Embedau. Kita klik Nah, aja. kita klik. Gue punya Apa ya? MP ini sekian. Nah, ini gue coba ngetes kecil aja ya guys ya, karena buat Ya, teman-teman untuk biar praktek ya. praktek aja. Kalau nanti kalian mau nambah banyak bisa gitu. Nanti gue kasih boleh pakai referral Om Max atau referral gue bebas. Tapi yang Hmm. intinya kalian ngelakuin aja. Terus kalau buat teman-teman nih
Gan, gue tahu Metapool dari Bang Imam nih misalnya. Gue bikin konten tentang Metapool tuh welcome banget karena kalau kalian Mhm. bikin konten tentang Metapool kita bisa share ke DAO-nya juga. Mungkin kalian bisa didukung jadi KOL yang someday kalian bikin event atau bikin apa gitu di propose ya di proposal ya Om ya. Gitu. Ya, kan ada Nah, tadi tak jelasin ada RPGF kan Mas. Jadi kalau kalian bikin event atau event apa kegiatan apapun itu, kalian bisa plan nanti bukan kan ya ikutan di RPGF supaya nanti kegiatan kita tuh dikasih reward lah sama Metapool seperti itu sih. oke. Ntar aku buka dulu link potluck nih buat teman-teman biar lihat dulu kali Om ya. Boleh boleh. Tadi aku juga belum sempat buka ya. Nah, nah ini potluck. Nah, Metapool tuh sekarang udah ada salah satu project ini yang kalau nggak salah presitnya difunded sama Metapool $15.000 ya Om ya, kalau nggak salah Ya ya. betul. Nah, ini kalian tinggal connect wallet kalian di sini. Nah, jadi ini tuh potluck tuh semacam kayak social fight tapi untuk crowdfunding ya teman-teman ya. Buat teman-teman funding project orang yang mungkin kayak apply grant secara mandiri minta dibantu tuh bisa lewat sini. Dan di sini kita bisa lihat uh, contohnya kayak ini deh yang food bank wallet misalnya. Nah, di sini dia udah nge-raise sekitar ini dan udah ada 16 donor yang nge-vote ya. Kalian bisa tinggal donate aja, masukin NIR-nya atau enggak kalian biasanya di sini ada opsi periodically match donation itu di mana kalau lagi dia open donasi besar-besaran dalam arti kayak batch gitu ya barengan satu sama lain di vote dengan jumlah limit sekian, nah itu kalian bisa pilih. Tapi kalau ini direct donation kalian bisa nge-vote sesuka hati kalian. Nah, terus kalau kita lihat project di sini, kita tuh sebenarnya kemarin tuh yang Metapool punya tuh bisa di search di sini nggak ya? Coba ya. Itu ada di Pods Mas. Di pot ya, sorry. Nah, di sini kalian bisa lihat nih ada MP DAO Retro PGF di mana kita udah raise 400-an NIR. Jadi kalau kalian lihat di sini ini tuh voting mekanismenya syaratnya wallet NIR kalian tuh harus kebaca udah staking di Metapool dulu ya. Staking NIR jadi ST NIR dan nanti kalian pilih proposalnya nanti biasanya tuh ini tuh kalau udah dibuka lagi tuh biasanya bakal ada listnya ya. Nah ini kalau kalian lihat nih proposalnya banyak banget. Punyamu di vote nggak Om? Apa lolos nggak kemarin? Itu ada itu kelihatan itu. Yang mana sih? Ada naik lagi. Ini sabar ya. We approve gokil Om Max. Itu ya. Nah Jadi ini kita tuh dapat kesempatan untuk dikasih reward sama Metapool nih melalui potluck ya. ini kira-kira fundingnya nih as community building ya Om mintanya ya? Maksudnya gimana? Community building gimana? Ya acara komunitas. Iya, benar. Acara komunitas betul ya. Acara komunitas. Terlepas dari itu juga, kalian bikin artikel atau bikin video gitu, itu juga bisa kok mas. Jadi nggak harus bikin event gitu, nggak harus sih. Ada pilihan kan, ada apa nama kemarin itu mas? Decision metric ya, Ya, pointing. Nah, decision metricnya di situ ada gitu mas. Ini proposalnya itu cuma quote gini doang ya, nggak harus kayak detail lengkap ya. Nggak. Simple kan? Yang ini karena Nah, ada bukti kalian sudah mempromosikan ya, memperkenalkan Metapool dan juga mengedukasi masyarakat udah cukup kok itu. I see. Kan Berarti buat ada beberapa porsi yang harus dipenuhi sih. Kan ada 4 item yang kemarin yang harus dipenuhi ya mas ya. Yang satu mandatori adalah poin, yang kedua adalah staking ataupun deposit. voting power ya, staking sama voting power itu ya. Itu menambah poin untuk bisa disetujui sih. Nah, intinya adalah jadi buat teman-teman kalau ada ideation, bang, gue mau bikin event, bang, gue mau bikin konten spesial, bang, gue mau bikin project kecil-kecilan mungkin untuk dapat presetnya bisa lewat potluck ini ya teman-teman ya. Dan potluck ini pilih yang podsnya tuh MP DAO Retro PGF. Ini tuh dibuka lagi kapan sih Om?
buat teman-teman yang mau ikut nih misalnya? Kemarin sih infonya sih Februari ya, semoga dibuka ya Februari. Tapi Hmm. ini bocorannya Maret kan ada lagi NP Downgrade Mas. Jadi kemungkinan nanti yang mana yang dulu sih? Nanti tunggu announcement official aja dari Metapool. Tapi kalian siap-siapin dulu kalau kalian mau ikutan NP Downgrade boleh. Kalau mau ikutan yang RPGF juga boleh. Kalau RPGF kalian harus kerjakan sebuah project dulu atau event dulu atau edukasi dulu platform cara baik itu online ataupun online offline ya itu kerjakan dulu gitu kan. Tapi mengerjakannya pada saat apa namanya itu pada saat periode tersebut diaktifkan ya semua sekarang periode untuk pengerjaan retroaktifnya semua kita bikin promosi atau kita bikin event edukasi itu kerjain habis itu reportkan di Twitter ataupun di near governance forum nah di situ nanti kalian akan mendapatkan kesempatan untuk ikutan LPGF tapi kalau MPDAO Grants kalian siapin aja proposal dulu untuk apa kegiatannya yang gede juga boleh, tidak masalah. Yang penting worth it sama dana yang kalian minta gitu kan. Dan semua dana itu nanti akan diberikan oleh Metapool. Tapi untuk sistem MPDAO Grants itu adalah reimbursement. Jadi kalian kerjakan dulu, eksekusi dulu proposal kalian, baru nanti akan dibayarkan secara keseluruhan oleh Metapool. Itu yang kemarin saya lakukan di beberapa bulan yang lalu sama Pak Tri ya, Mas Tri ya. Kita adakan event di UNESA, itu juga modal dari Metapool juga. Jadi, tapi kita eksekusi dulu, habis itu kita baru dibayar sama Metapool. Tapi pembayaran secara penuh sesuai dana yang kita minta. Cuman medianya aja, transfernya itu harus kita kerjakan dulu eksekusinya. Karena kan Hmm. di awal-awal MP Daugrens dibuat itu banyak sekali orang yang belum mengerjakan tapi sudah terima dana. Makanya kan diganti seperti ini dianya atau metode atau cara pembayarannya gitu Mas. Tapi Jadi kita bebas mengajukan kalau proposal. kalau misalnya sistemnya reimburse berarti kalau project minimal prototipenya udah ada ya gitu ya. Tuh. Jadi nggak baru ngerjain gitu. Jadi benar-benar oh ini ada bukti prototipenya, kalian bisa funding buat ngeboost prototype ini. Menarik Mm-mm. sih. Kebetulan gue ada prep prototype something ya, but later lah. Gue nggak akan spill sekarang. Anyway, mungkin kayak kalau dari sisi gue itu aja sih Om, supaya Oke. teman-teman mau tracking karena Metapool ini apa ya, nggak cuma buat staking, buat ngasih reward, tapi memang pingin gimana caranya usaha-usaha yang dibangun sama komunitasnya itu benar-benar bisa didukung Metapool secara penuh, either dari gain, dari grant ini, dari potluck, atau mungkin kerjasama lain, bahkan mungkin kerjasama yang gue lakuin personal, misalnya kayak event Build Buddies ini juga ya teman-teman ya. Bahkan kalau kalian siang-siang mau hari Jumat siang di I plus I Coffee Semanggi, kalau ini regulernya kalian mau WFC bareng, sekali lagi gue ingetin kalian bisa datang aja ke sana. Karena ini biasanya gue open dan kalau misalnya bang harus bayar atau enggak gratis. Kalau kalian lihat nih regisnya gratis. Dan juga kalau soal makanan bakal ditanggung Metapool, jadi tenang aja. Yang penting kalian tinggal datang, nongkrong, share ide Mm-mm. kalian, tahu bisa masuk di ininya Metapool ya teman-teman ya. Di grants atau mungkin ya dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Gitu. Nanti kita bisa belajar bareng lah cara bikin proposal apa? Proposal grant itu juga bisa kan gitu kan. Terus ya apapun kita bisa diskusikan di situ mas. Makanya Metapool bisa memberikan build buddies apa program build buddies ini untuk kita semua sih, untuk komunitas gitu loh. Untuk komunitas bisa saling bersinergi gitu sih. Nah, itu gue udah share linknya. Tadi kan tweetnya, ini linknya Build Buddies. Jadi kalian subscribe aja. Kalian nggak mesti kayak harus datang tiap minggu juga nggak apa-apa. Tapi at least kalau kalian udah subscribe, kalian bakal diupdate terus. Kalau ada event yang kalian ada waktu, kalian bisa datang aja. No worry. Dan pastinya jangan kalau misalnya kalian udah subscribe, jangan subscribe sendirian. Bawa teman-teman kalian karena semakin banyak teman berarti semakin banyak potensi kolaborasi Build Buddies untuk event yang bakal dijalankan nantinya guys. So itu aja mungkin dari gua kayaknya ya. Nggak ada Oke, lagi terima kasih. Ada lagi mas? Oke, aman. Kang Gadat. Aman, terima kasih. Mungkin kita lempar ke audiens ya. Mas Haikal atau teman-teman yang lain ada yang disampaikan?
Untuk metabolisme kita sudah ya. Kita sekarang mau lanjut untuk bahas market. Mas Haika mungkin ada yang disampaikan sebentar. Mungkin ada waktu sekitar 5 menit lah. Boleh? Halo, halo. Cek, cek. Tanya lagi ya. Oke, aman. Habis ya baterainya mic-nya ya. Kenapa? Iya. Belum aku cas mic-nya. Oke, oke. Oke Mas, ada yang sampaikan Mas terkait market. Nah, mungkin kasih insight lah untuk kita ada waktu sampai 5 menit ke depan cepat Mas. Saya kalau ada kasih market insight dari dari riset beberapa hari yang lalu ya. Monggo silakan Mas. Oke. Izin share screen. Buka deh, bentar. Ya cuma itu aja sih yang pernah aku sampaikan, yang di komunitasku yang ikutan sini berarti Steven. Nah itu juga pernah aku sampaikan, Bitcoin juga mungkin ke arah 85 kalau sebuah. Tapi Kelvin ada kesulitan ya untuk gabung sini Mas ya? Apa sudah diajarin tadi ya? Kelvin atau siapa tadi ya? Sudah ya? Oke. Saya ajakin juga semuanya. Itu aja sih cuma yang aku sampaikan. Yang untuk info tak kira mau share screen tadi. Tak tungguin tadi. Oh boleh deh kalau mau share screen. Silakan kalau mau share screen. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Kalau aku biasanya tuh nyari-nyari info dari Discord kalau nggak di Twitter. Makanya kan aku kan sering kolaborasi sama ini Miracle. Jadinya aku berani untuk kalau bilang scan pam atau dan lain-lain. Ya, karena ya tadi aku juga pernah kolaborasi cuma ya gak terlalu banyak call di sini. Sekali nge-call ya langsung di long term aja buat jangka panjang. Oh iya. Oke. Itu aja Itu ada BTC coba it. Oke, siap Mas. Terima kasih Mas Haikal ya, Mas keren sih. Jadi bisa ada ada sumbernya ya ke Mas Haikal selama ini tuh ada sumber juga. Jadi nggak ngomong yang gitu. Jadi mungkin kan ada dasarnya gitu kan lebih teman-teman jadi tahu gitu. Oh jadi kayak gini kan kita bisa ikutin ya. Kayak kemarin Pak Tri juga ngikutin dasar dari influencer ataupun KOL yang ada di Binance ataupun di exchange yang lain yang memberikan insight itu juga boleh gitu. Jadi tapi semuanya itu disclaimer ya guys ya. Ini adalah bukan saran untuk bertrading atau berinvestasi langsung ya. Jadi harus disclaimer dulu. Semua itu kita sendiri yang putusin, teman-teman sendiri. Jadi jari-jari kita sendiri yang ngeklik kan. Jadi semuanya risiko juga ada di kita masing-masing. Makanya harus selalu adakan dior atau riset ya sebelum kita bertransaksi atau berselancar di dunia kripto ini. Karena kan risikonya cukup tinggi, begitu juga hasilnya juga cukup tinggi seperti itu sih. Oke, kita sudah 1 jam lebih ya untuk ngobrol malam hari cukup banget dan terima kasih banget sudah ditemani sama Mas Imam sama Mas Haikal dan juga teman-teman semua, ada Mas Alfon, ada Mas Fulinfo, ada Mas Irman, Mas Santo, Pak Herman, terima kasih sudah join ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan japri ke saya, boleh Pak Herman, Pak Tri, Mas Putra, dan Mas Tomat ya, dan terus ya. Oke, terima kasih ya. Kita ketemu lagi. Oh ya, besok kita rencana ada Twitter Space sih sama Pak Tri dan teman-teman Explore Cryptopedia. Mungkin kita akan bahas market nanti di Twitternya Explore Cryptopedia. Jangan lewatkan ya, stay tune ada di situ. Nanti kita umumkan di situ teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di next event ya, teman-teman semua ya. See you. Terima kasih. Bye. Yuk, Pak. Makasih.